Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dan juga seluruh rekan-rekan dan utamanya para siswa-siswi yang ada di madrasah. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi video sebagai sumber belajar. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Azhar bi Ibadillah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Video sebagai sumber belajar ini dibuat untuk sebagai bahan dari materi untuk mahasiswa PPG Madrasah dalam jabatan yang sedang dilaksanakan di LPTK UIN Arahiri Banda Aceh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Untuk materi ajar yang akan disampaikan adalah yang pertama, Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup, kemudian dilanjutkan dengan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis, dan terakhir menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama akan disampaikan adalah pengertian Al-Quran dan Hadis. Kita mulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari tatanan kata, yaitu berasal dari fi'il madi yang asal katanya adalah qoro'a, yang akhirnya kita rubah ke fi'il mudhari dan juga masdarnya, yaitu qoro'a yaqra'u Qur'an, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur melalui malaikat Jibril, dan bagi siapapun yang membacanya adalah merupakan ibadah. Selanjutnya pengertian hadis. Hadis dari segi bahasa artinya khobar, berita atau hal yang diberitakan, baru, muda, cerita, dan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah ma'udifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, ataupun yang sepadannya. Dalam pembukuan hadis, pada masa Rasulullah SAW, beliau melarang untuk menulis dan mencatat sesuatu yang berasal dari beliau, agar tidak tercampur dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hadis pada masa Rasulullah berada dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, penulisan hadis mulai mendapat perhatian dari para sahabat dan tabi'in. Pada awal masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis mengalami perkembangan yang boleh dikatakan kurang menggembirakan. Kenapa hal itu kurang menggembirakan? Itu dikarenakan mulai timbulnya hadis-hadis palsu. Tapi berkat upaya penyelidikan para muhaddisin, ahli hadis yang penuh ketekunan, hal ini dapat teratasi. Ada beberapa periode penulisan. Ada di dalam periode ini dikatakan periode penulisan dan kodifikasi hadis secara resmi itu berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri adalah ulama besar pertama kali yang membukukan hadis pada masa itu. Hadis dibedakan menjadi 3 macam. Kita berangkat dari yang 3 itu ada sebagai hadis qauliyah, kemudian yang kedua hadis fi'liyah, dan yang ketiga hadis takririyah. Hadis qauliyah yaitu ucapan-ucapan atau sabda Nabi SAW dalam berbagai kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. Sebagai contoh, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, yang artinya orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan satu sama lainnya yang saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan atau perilaku Nabi SAW untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam Islam. Contoh dalam hadis beliau yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disampaikan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusawi sufufana idza qumna ila shalah fa idza stawaina kubra fa idza stawaina kabbar, yang artinya Nabi SAW meluruskan saf-saf kami ketika kami akan melaksanakan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi SAW takbir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga disebut dengan hadis takririyah, yaitu pernyataan atau persetujuan Nabi SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang yang di hadapan beliau, atau perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau, lalu beliau diam. Diamnya Nabi SAW menandakan persetujuan, sebab kalau tidak setuju maka Nabi SAW menolaknya atau melarangnya. Sebagai contoh, kan kunna nusolli rak'ataini ba'da ghurubi syams wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana wa lam ya'murana wa lam yanhana. Rawahu Muslim. Artinya, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan, tetapi beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama kita lihat apa fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai sumber ajaran yang kita sampaikan supaya hukum Islam yang utama dan paling utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Selanjutnya, sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu ada ajaran dari kitab Injil, ajaran dari kitab Zabur, dan juga ajaran dari kitab Taurat. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci Al-Quran. Merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita bahas nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain ada di Al-Quran, ada beberapa hal yang kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama Al-Furqan. Al-Furqan yang berarti pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua adalah An-Nur.
An-nur adalah cahaya, pelita hati, penerang. Yang ketiga asyifa, obat, penyembuh. Yang keempat adalah al-bayan atau al-bayyinah, yang berarti penjelas. Selanjutnya al-busra, yang berarti kabar gembira. Dan juga al-zikra, yang berarti peringatan. Al-huda, berarti petunjuk. Al-burhan, bukti yang terang. Al-hakim, yang berarti yang maha bijaksana. Ar-rahmah, yang berarti rahmat, ampunan. Dan masih banyak lagi nama-nama dari Al-Quran, baik secara namanya langsung dari Al-Quran atau sifat dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya manfaat diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa manfaat kenapa Al-Quran diturunkan. Yang pertama, manfaatnya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Dari segi akidah, dapat menjaga kemurnian iman, dengan kata lain, menjadi umat yang menegakkan tauhid. Kemudian dari segi ubudiyah atau ibadah, dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai al-ma'bud, zat yang disembah atau diibadahi. Yang keempat, dari segi muamalah, hubungan sesama manusia yang harus diperbuat. Norma-norma mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat yang lain. Ringkasnya, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi Allah, sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Lalu hadis itu apa? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kita pernah mendengar ada pernyataan para sufikum amroin dan tadillu in tamassaktum bihima abada. Wa kitab Allah wa sunnah Rasul. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Berikut ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal itu. Antara lain, yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Selalu mendengarkan dan mematuhi bila diseru kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah, karena semua itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam semua urusan. Dan selanjutnya, yang bagian D, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Kedua, laki-laki dan wanita akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah SWT di hadapan manusia. Yang ketiga, setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka. Bagian C, menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, selalu tolong-menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan. Yang kedua, selalu mengusahakan perdamaian antara sesama muslim. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, menunaikan hak sesama. Terakhir, menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara. Selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. Dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Selalu berhukum kepada Allah dan hadis, kepada Al-Quran dan hadis, dan tidak kepada orang lain. Selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan para pemegang urusan kekuasaan dan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis bila terjadi beda pendapat. Orang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang
datang kepada Rasul dalam semua perkara. Demikian untuk penyampaian video sebagai sumber belajar. Maka semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.